Bahwasanya kita itu bangga banget dia bisa impor gitu kan ya Heeh dari heeh luar dan heeh. ketika perang dagangnya Amerika, Indonesia tuh negosiasi tapi nambah persentasenya gitu kan ya, Mmm. tarifnya malah nambah dan seolah-olah bangga banget dan sampai ada perkataan gini, "Jangan-jangan Amerika tuh bantu kita." Aku bilang gini, kalau andaikan ada menteri yang bilang begitu atau bahkan kepala negara misalnya bilang bahwasanya, "Buka keran impor sebesar-besarnya," dan segala macam, aku cuma komentar di situ, "RIP ekonomi." Karena yang aku pelajari di ekonomi kapitalis pun, yang aku pelajari adalah bahwa semakin besar impor satu negara, semakin kecil pertumbuhan ekonomi. Dan semakin tergantung dia dengan orang Mmm. lain. Mhm. Jangka pendek hancur, jangka panjang remuk gitu kan Mhm ya. mhm. Artinya itu kalau soalan-soalan impor dan ekspor ya. Mhm Sesederhana aja, neraca ekspor impor itu harusnya lebih besar ekspor daripada impor, maka dia cuan kalau bahasa kita kan Iya. gitu kan ya. Iya. Kalau enggak kan ambiar Mas, Iya, amsyong kan betul. gitu kan ya. Nah, itu cara berpikir itu aja udah problematis sih menurutku. Problematisnya apa? Ketika kita berbicara tentang kepentingan ekonomi lokal, itu sudah pasti problematis. Nah, artinya kalau semuanya dibebaskan, seperti sebebas-bebasnya, pertanyaan sederhana, negara untuk apa? Kan gitu kan ya. Jadi nggak usah ada negara pun itu udah terjadi sih sebenarnya gitu maksudnya. Nah, artinya menurutku sih yang harus dipikirin kalau sebagai kepala negara adalah dia harus mikirin UMKM, memikirin pelaku-pelaku usaha. Mungkin ya kalau yang sudah besar-besar nggak terlalu dipikirin, tapi UMKM ini kan penting banget untuk dipikirin karena kalau yang besar terjadi sesuatu mungkin mereka bisa bertahan, tapi UMKM ini berapa banyak ya Covid tutup gitu kan. Cuma gara-gara sederhananya nggak mampu untuk bayar misalnya kayak tempat untuk jualan atau supplier dan segala macam. Nah, jadi sebenarnya di dalam Islam pandangannya sederhana sih. Tugas daripada penguasa itu adalah memastikan bahwa saya semua orang bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya seperti normal. Nah, kalau misalnya impor ini datang dan kita tahu bahwa saya nggak semua orang yang impor tuh juga niatnya baik. Iya. Ada bukan ada sih, banyak kekuatan-kekuatan ekonomi besar yang Mmm. menjadikan barang itu sebagai sebenarnya senjata Iya. untuk ngendalin orang. Mmm. Pinjaman tuh untuk sebagai senjata untuk ngendalin satu negeri dan itu sudah Mmm. banyak lah contohnya. Gara-gara pinjaman jembatan terus tiba-tiba mata Mmm. uangnya jadi berubah gitu kan ya. Mhm Gara-gara Mhm. ketergantungan terhadap Iya. satu barang lantas jadi berubah. Maka wajar ketika Rusia pada zaman dulu mereka bilang apa? Kita belum bisa buat traktor, jangan pakai traktor. Mhm. Kenapa? Yang perlu kita lakukan adalah punya makan, bukan punya traktor. Nah, karena sekedar itu aja, artinya nggak usah bicara Islam. Orang-orang yang cuma mikir normal aja, ketergantungan tuh pasti buruk. Dependensi itu adalah pasti sesuatu yang buruk. Nah, kita ini sekarang menjadikan dependensi ini sebagai sebuah kebanggaan. Mmm. Menurutku sih di dalam Islam juga nggak ada sih. Contoh misalnya ya, Rasulullah itu pernah nggak dalam tanda kutip mengimpor? Jawabannya adalah pernah, mengimpor teknologi juga pernah Mmm. karena menyuruh untuk belajar pada orang-orang Mmm. Rusia. Lalu kemudian apakah pernah juga untuk mengimpor misalnya bahan makanan? Pernah, gitu kan ya, untuk mengimpor bahan makanan ketika memang paceklik didatangkan dari luar.